Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungannya dan selalu dalam rahmatnya. Baik teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel Abu Haikal, di mana kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan beberapa materi tentang e-commerce. Dan ini sekaligus juga merupakan sebuah tugas daripada ujian tengah semester saya di mata kuliah e-commerce di Universitas Primagraha dengan dosen pengampu Bapak Ade Faisal Maftuhi, Sarjana Ekonomi MM. Sebelum saya mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Imam Akbar, nomor induk mahasiswa 221370, kelas RC1, Program Pendidikan Manajemen Bisnis, Universitas Primagraha semester 4. Nah teman-teman, sebelum saya mulai, ada 6 materi yang akan saya sampaikan ke depan. Baik, saya akan masuk kepada materi pertama, yaitu pemahaman dan pengenalan mengenai e-commerce. Mungkin di antara teman-teman sudah ada yang paham apa itu e-commerce dan sudah pernah melakukan transaksi e-commerce di internet. Nah, e-commerce atau perdagangan elektronik adalah aktivitas pembelian dan penjualan barang atau jasa melalui internet. E-commerce juga mencakup berbagai jenis transaksi dan model bisnis yang memanfaatkan teknologi digital. Berikut adalah beberapa aspek penting tentang e-commerce. Yang pertama adalah jenis-jenis e-commerce teman-teman. Mungkin teman-teman sudah tahu apa saja jenis-jenis e-commerce. Yang pertama adalah B2C atau business to customer, yaitu penjualan produk atau jasa dari bisnis langsung ke konsumen akhir. Lalu ada jenis e-commerce yang kedua yaitu B2B, yaitu transaksi antara pebisnis. Yang ketiga jenisnya yaitu the customer to the customer ya. Lalu yang keempat jenisnya yaitu customer to the business, di mana customer menjual produk atau jasa kepada bisnis. Nah, aspek yang berikutnya yaitu keuntungan e-commerce. Nah, pertama adalah kemudahan akses. Yang kedua adalah pilihan produk yang lebih banyak. Lalu yang ketiga ada efisiensi biaya juga, yaitu pengurangan biaya operasional seperti sewa ya, itu tidak perlu lagi karena e-commerce cukup dengan laptop saja. Kemudian ada yang keempat, jangkauan pasar itu juga lebih luas ya. Karena dengan internet ya, ini bisa keuntungan yang didapat oleh e-commerce. Lalu ada aspek yang ketiga tentang komponen utama e-commerce. Yang pertama adalah platform e-commerce itu sendiri, yaitu website atau aplikasi yang digunakan. Lalu ada pembayaran online dengan apa? Seperti kartu kredit atau e-wallet dan transfer bank. Lalu komponen utama yang ketiga yaitu logistik pengiriman. Bagaimana pelayanannya? Dengan jasa apa dia menggunakan seperti DHL atau JNE. Lalu ada komponen yang keempat yaitu keamanan. Seperti apa keamanannya, perlindungan data konsumen dan transaksi melalui inskripsinya bagaimana. Nah, lalu ada aspek tentang tantangan di e-commerce. Dan sini juga ada tantangan di e-commerce teman-teman, yaitu tadi keamanan juga merupakan tantangan ya. Kemudian logistik juga bagaimana mengelola pengiriman barang dengan efisien dan tepat waktu. Lalu juga ada kompetisi tinggi ya. Lalu yang keempat itu bagaimana memberikan kepercayaan kepada konsumen. Nah, ini adalah tantangan. Lalu ada trend e-commerce sendiri teman-teman, seperti mobile e-commerce ya, sudah banyak sekali yang sudah di-download atau diunggah terhadap konsumen. Lalu ada social commerce juga, seperti menggunakan media sosial dalam menjual produk. Ya, kemudian ada trends augmented reality yang lebih interaktif. Lalu tren e-commerce yang keempat ada artificial intelligence AI ya, untuk personalisasi pengalaman belanja dan layanan pelanggan. Lalu ada aspek juga strategi sukses dalam pemahaman e-commerce teman-teman. Apa saja itu? Yaitu yang pertama adalah user experience, desain yang mudah digunakan dan navigasi yang intuitif ya. Lalu yang strategi kedua adalah digital marketing, seperti bagaimana dalam proses iklan digitalnya dan media sosial untuk menarik pelanggan. Lalu customer service, bagaimana layanan pelanggannya ya, dalam responsif dan solusi cepat dalam menerapkan masalah. Lalu ada analisa data, juga bisa menggunakan data pelanggan untuk memahami tren dan prevensi pasar itu sendiri. Ini adalah strategi sukses dalam pemahaman e-commerce itu sendiri teman-teman. Baik teman-teman, saya akan masuk kepada materi kedua tentang sejarah dan perkembangan e-bisnis dan e-commerce di Indonesia. Sejarah dan perkembangan e-bisnis dan e-commerce di Indonesia mencerminkan sebuah perubahan yang sangat signifikan dalam landscape ekonomi dan teknologi di negara ini. Berikut adalah gambaran umum tentang evolusi dan dinamika kedua sektor
di Indonesia. Yang pertama, awal mula e-bisnis dan e-commerce di Indonesia. Nah teman-teman, pada tahun 1990-an awal mula internet di Indonesia. Internet mulai diperkenalkan di Indonesia pada awal 1990-an. Namun akses internet ini sangat terbatas teman-teman, hanya tersedia bagi institusi pendidikan dan pemerintahan saja. Lalu pada tahun 1994 Indonet menjadi penyedia layanan internet komersial pertama di Indonesia. Pada tahun 2000-an muncul e-commerce. Nah, e-commerce mulai tumbuh pada tahun 2000-an dengan munculnya beberapa platform perdagangan online. Contohnya seperti Toko Bagus yang sekarang adalah OLX di Indonesia dan Kaskus. Lalu tahun 2007 Bineka.com juga mulai dikenal sebagai salah satu pelopor toko online yang menjual berbagai produk elektronik. Perkembangan pesat di era 2010-an. Yaitu ada beberapa aspek perkembangan pesatnya teman-teman. Yang pertama adalah ekspansi dan investasi. Mulai dari tahun 2010 investasi besar dari luar negeri mulai masuk ke pasar e-commerce Indonesia. Salah satu yang terbesar adalah investasi SoftBank dan Alibaba ke Tokopedia dan Lazada. Platform marketplace seperti Tokopedia didirikan pada tahun 2009. Bukalapak juga didirikan pada tahun 2010 dan Shopee masuk pasar Indonesia pada tahun 2015, mulai mendominasi pasar. Perkembangan yang kedua yaitu teknologi dan infrastruktur. Perkembangan infrastruktur internet yang lebih baik dengan penetrasi smartphone yang tinggi memungkinkan lebih banyak orang untuk mengakses layanan e-commerce. Kemudian kemunculan berbagai startup teknologi finansial fintech juga mendukung e-commerce. Lalu yang ketiga juga ada regulasi dan kebijakan pemerintah. Pemerintah Indonesia mulai memperhatikan dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital dengan mengeluarkan berbagai regulasi dan kebijakan mendukung e-commerce. Lalu pada tahun 2016 pemerintahan meluncurkan peta jalan e-commerce di 2017 sampai 2019 untuk mempercepat perkembangan e-commerce di Indonesia. Di era modern dan tren masa depan. Nah, tentu teman-teman sudah paham ketika pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 mempercepat adopsi e-commerce teman-teman karena banyak konsumen yang beralih belanja online. Kemudian sektor-sektor seperti groceries, kesehatan dan kebutuhan sehari-hari juga mengalami lonjakan signifikan dalam penjualan online. Integrasi digital yang lebih luas. E-commerce mulai berintegrasi dengan berbagai layanan digital lainnya seperti logistik, fintech, dan kesehatan digital. Lalu ada munculnya konsep super aplikasi seperti Gojek yang menggabungkan berbagai layanan dalam satu platform, turut mendorong ekosistem digital yang lebih integritas. Lalu tren masa depan e-bisnis, e-commerce di Indonesia diperkirakan akan terus tumbuh dengan fokus dan teknologi baru seperti kecerdasan buatan AI, big data, dan Internet of Things. Peningkatan infrastruktur digital dan regulasi yang mendukung akan menjadi faktor kunci dalam mendukung pertumbuhan lebih lanjut. Baik teman-teman, saya akan mencoba masuk kepada penjelasan materi ketiga yaitu mengenai hubungan e-bisnis dan e-commerce. E-bisnis dan e-commerce memiliki hubungan yang sangat erat, namun ada beberapa perbedaan yang sangat signifikan di antara keduanya. Berikut adalah penjelasan mengenai hubungan dan perbedaan antara e-bisnis dan e-commerce. Yang pertama adalah mengenai definisi. E-bisnis mencakup semua aspek bisnis yang dilakukan secara elektronik. Ini termasuk tidak hanya penjualan dan pembelian saja ya secara online, tetapi juga berbagai proses bisnis yang mendukung operasi perusahaan seperti misalnya manajemen rantai pasokan, lalu pengelolaan hubungan pelanggan, sistem ya, kemudian ada sistem manajemen sumber daya manusianya dan kolaborasi internal dan eksternal. Sedangkan e-commerce atau electronic e-commerce adalah bagian daripada e-business ya, secara khusus berfokus pada transaksi jual beli saja. Lalu ada hubungan antara e-business dan e-commerce. Yang pertama adalah e-commerce sebagai subset dari e-business. Lalu yang kedua, komponen e-business yang mendukung pada e-commerce. Lalu yang ketiga ada integrasi dan sinergi.
Baik teman-teman, saya akan mencoba masuk pada penjelasan materi keempat, yaitu mengenai sistem informasi manajemen e-commerce. Sistem informasi manajemen atau SIMS dalam e-commerce adalah sebuah kerangka kerja yang mendukung dan mengelola semua aspek operasional dari perdagangan elektronik. Ada beberapa elemen kunci dari sistem informasi manajemen e-commerce. Yang pertama adalah manajemen inventaris, di mana mengelola stok produk dengan tersedia untuk dijual. SIM e-commerce menyediakan data real time tentang jumlah stok, lokasi penyimpanan, dan status pengiriman. Ini penting untuk memastikan bahwa produk tersedia dan menghindari kehabisan stok dan overstocking. Lalu ada elemen kunci yang kedua, yaitu manajemen hubungan pelanggan, Customer Relationship Management (CRM), di mana mengelola interaksi dengan pelanggan untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas. Lalu elemen kunci yang ketiga, yaitu sistem pembayarannya seperti apa, mengelola berbagai metode pembayaran yang digunakan oleh pelanggan, termasuk kartu kredit, debit, transfer bank, e-wallet, dan lainnya. Lalu yang keempat ada manajemen orders, atau order management, bagaimana mengelola proses pemesanan dari awal hingga akhir. Lalu ada sistem logistik dan distribusi. Ini juga SIM mencakup integrasi dan layanan kurir. Lalu yang keenam ada manajemen pemasaran, marketing management, mengelola kampanye pemasaran digital termasuk email marketing, iklan berbayar, media sosial, dan SEO. Lalu yang ketujuh ada sistem keamanan, melindungi data dan transaksi pelanggan dari ancaman cyber. Lalu yang keenam ada analitik dan pelaporan, di mana pengumpulan dan menganalisa data operasional dan transaksi untuk menghasilkan wawasan bisnis. Integrasi dan interoperabilitas. Semua sistem manajemen e-commerce harus mampu berintegrasi dengan berbagai platform dan aplikasi lain untuk memastikan kelancaran operasional. Apa saja yang bisa membuat integrasi dan interoperabilitas tentang e-commerce, teman-teman? Yang pertama adalah platform e-commerce seperti Shopify, Magento, dan WooCommerce. Kemudian layanan pembayarannya seperti apa? PayPal, Stripe, dan berbagai bank lokal. Kemudian layanan logistiknya seperti JNE, ada DHL, dan FedEx. Dan sistem ERP-nya, Enterprise Resource Planning, untuk manajemen sumber daya perusahaan yang lebih luas. Keuntungan menggunakan SIM dalam e-commerce yang pertama adalah efisiensi operasional, otomatisasi proses bisnis, mengurangi kebutuhan intervensi manual dan mengurangi risiko kesalahan. Lalu yang kedua ada pengambilan keputusan yang lebih baik. Lalu yang keempat ada peningkatan pengalaman pelanggan, dan yang kelima adalah skalabilitas, di mana SIM e-commerce memungkinkan bisnis untuk tumbuh dan menangani volume transaksi yang lebih besar tanpa penurunan kinerja. Baik teman-teman, saya akan kembali lagi dengan penjelasan materi yang keenam, yaitu teori planned behaviors dalam penerapan e-commerce. Teori perilaku direncanakan atau teori of planned behaviors (TPB) adalah kerangka kerja psikologis yang digunakan untuk memahami perilaku manusia, khususnya dalam konteks pengambilan keputusan. Teori ini telah digunakan secara luas dalam berbagai bidang, termasuk dalam penerapan e-commerce. Nah, ada beberapa hal berikut ini tentang penerapan TPB dengan konteks e-commerce. Yang pertama adalah sikap terhadap penggunaan e-commerce. Apa saja teman-teman sikapnya? Yang pertama adalah apa yang dibeli. Nah, pengguna mungkin memiliki sikap yang positif atau negatif terhadap penggunaan e-commerce atau untuk membeli produk atau layanan tertentu. Lalu yang kedua adalah manfaat dan keuntungan. Pengguna akan mempertimbangkan manfaat yang mereka harapkan dari menggunakan e-commerce itu sendiri, seperti kenyamanan, pilihan produk yang luas, atau harga yang lebih murah. Lalu persepsi risiko. Mungkin pengguna juga akan mempertimbangkan risiko yang terkait dengan penggunaan e-commerce, seperti risiko keamanan transaksi online atau ketidakpuasan terhadap produk yang diterima. Nah, lalu ada norma yang subjektif teman-teman, yaitu pengaruh sosial, di mana norma-norma sosial atau pendapat orang terdekat atau rekomendasi dari teman dan keluarga dapat mempengaruhi niat pengguna untuk menggunakan e-commerce itu sendiri. Lalu ada juga pendapat kelompok acuan, pendapat atau sikap yang dianggap penting oleh kelompok
atau komoditas tertentu juga dapat mempengaruhi sikap individu terhadap penggunaan e-commerce itu sendiri. Dan yang ketiga adalah kendali persepsi atau perilaku, atas perilaku. Yang pertama adalah kemudahan pengguna. Nah, persepsi pengguna tentang penggunaan platform termasuk navigasi, situs website, proses pembayaran, dan kejelasan informasi produk. Lalu ada kontrol persepsi pengguna terhadap tingkat kendali yang mereka miliki atas penggunaan e-commerce, seperti kemampuan untuk mengatasi masalah teknis atau keamanan, juga akan mempengaruhi niat mereka untuk menggunakan platform tersebut. Baiklah teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai 6 materi e-commerce. Besar harapan saya semoga apa yang saya sampaikan dapat menambahkan wawasan dan manfaat untuk Anda umumnya yang menyaksikan, dan khususnya untuk saya pribadi. Mohon maaf bila ada kekurangan atas apa yang saya sampaikan, karena saya masih dalam tahap belajar. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.